Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa dengan Bapak di pertemuan pertama kali ini di Mapel Praktek Ibadah. Sebelum Bapak mulai materi, Bapak akan memperkenalkan diri karena ini pertemuan pertama, jadi kita ta'arufan ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Ahmad Nur Rahman, guru Mapel Akidah Akhlak kelas 8A sampai H. Praktek ibadah untuk kelas 7A sampai G. Bapak lahir di Jepara. Jepara itu tempat lahirnya Ibu kita Kartini. Ini tanggal 6 Juni atau tanggal 14 Dzulqa'dah 1410 Hijriah. Beralamat di Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk hobi, Bapak suka membaca, terlebih kitab-kitab salaf dan futsal. Tapi udah lama tidak main futsal, Bapak. Oke, kita mulai materinya. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu praktek ibadah. Pengertiannya adalah, apa itu praktek ibadah? Suatu mata pelajaran mulok atau muatan lokal di SMP Ar-Rahman yang dimaksud untuk mempraktekkan materi ibadah di mata pelajaran PAI dan ditambah dengan ibadah keseharian. Target pencapaian, yakni melakukan ibadah keseharian dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, metode pembelajaran yang Bapak gunakan. Yang pertama adalah pemaparan materi praktek ibadah. Bapak akan jelaskan. Yang kedua, siswa mempraktekkan materi tersebut atau tatbik ini. Terus yang ketiga, penilaian praktek ibadah. Dalam waktu setahun ini, materi yang kita pelajari di semester ganjil ada 7 bab. Yang pertama najis dan cara membersihkannya, kedua wudhu, mandi wajib, tayamum, sholat fardu, sholat jamaah, dan sholat munfarid, serta zikir dan doa setelah sholat. Untuk semester genapnya, 1. Sholat jamak dan qashar, 2. Sholat jumu'ah, 3. Sholat jenazah. Yang kedua kita pelajari adalah untuk mengetahui najis dan cara mensucikannya adalah yang terlebih dahulu kita ketahui adalah definisi atau pengertian dari toharo. Menurut bahasa, toharo berarti bersih dan bersuci atau bersuci. Jadi toharo yathuru toharotan. Sedangkan menurut terminologi atau istilah adalah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Adapun dalil tentang toharoh, yang pertama adalah dari Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua, dari hadis Nabi SAW. La yakbalullahu sholatan bighairi tahurin, yang benar. Rawahu Muslim. Yang artinya,
Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Walaupun baik mengetahui atau tidak mengetahui, ini Allah nggak menerima sholatnya. Makanya kita persiapkan sebelum sholat, pakaian, tempat sholatnya, dan lain sebagainya. Pembagian toharo. Toharo dibagi menjadi dua, yakni toharo batin dan toharo lahir. Toharo batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Cara membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan menguatkan tauhid kita dan beramal soleh. Yang kedua, toharo lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis. Secara dohir kelihatan. Caranya membersihkannya bagaimana? Berwudu, mandi, atau tayamum. Ini yang disebut dengan maqasidus syariah ya. Atau tayamum ketika sedang tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Tata cara toharo lahir. Yang pertama, menggunakan air. Asal hukum air adalah suci dan mensucikan dari segala hadas dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna, atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis, tidak bisa lagi digunakan bersuci. Contoh, mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Yang kedua, menggunakan debu yang suci, ini tayamum, sebagai ganti dari toharo dengan menggunakan air, dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Nanti ada babnya tersendiri membahas tentang tayamum. Selanjutnya, definisi hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Kedua, najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai ibadah. Selanjutnya, macam-macam hadas. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu, contoh kentut, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Ini membatalkan wudhu. Jadi bisa suci dengan wudhu. Yang kedua, hadas besar. Sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contoh mimpi basah, bersetubuh, dan lain-lain sebagainya. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. 1. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Misalnya air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Jadi selama 2 tahun dari lahir itu belum pernah makan apapun. Susu kaleng, pisang, dan lain sebagainya. Itu termasuk najis mukhafafah. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan mempercikkan air atau mengusapkannya pada benda yang terkena najis. Demikian penggambarannya. Ini pertama, dihilangkan dulu najisnya. Kedua, renciskan dengan air mutlak tempat yang terkena najis sampai hilang najisnya, dibersihkan. Kemudian yang ketiga, lap hingga kering. Kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Misalnya air kencing, tinja, nanah, darah, dan kotoran hewan. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2 bagian, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Yang pertama, najis hukmiyah
adalah najis yang ditimbulkan oleh zat, bau, warna, dan rasa yang tidak terlihat tapi diyakini adanya. Contohnya air kencing yang telah lama kering. Adapun cara membersihkannya adalah dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Jadi najisnya ini enggak terlihat karena sudah mengering, tapi tetap dihukumi najis. Caranya dengan dialirkan ke tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, B, najis ainiyah. Najis yang ditimbulkan oleh zat, warna, rasa, dan bau yang nyata. Adapun cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan sifat najis tersebut. Dan ada 3 tadi ya, warnanya, baunya, dan rasanya. Nah, 3 itu harus hilang semuanya. Demikianlah penggambaran dari cara membersihkan, mensucikan najis mutawassithah. Yang pertama, dibuang najisnya terlebih dahulu. Yang kedua, cuci dengan air mutlak yang ada 7 tadi. Tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Untuk yang ketiga, najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Misalnya terkena jilatan anjing atau babi, atau yang terlahir dari blasteran anjing atau babi. Contohnya anjing punya anak sama kambing punya anak, ini anaknya juga najis mughalladhah. Adapun cara mensucikannya ialah membasuh bagian yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Demikian penggambaran cara mensucikannya. Yang pertama, dibuang terlebih dahulu najisnya, yakni contohnya misalkan terkena sepatu karena habis dikejar atau diberakin. Nah, dibuang dulu najisnya. Terus yang kedua, tempat yang terkena najis itu disertu dengan air bercampur tanah. Ini air ditaruh gayung terus dicampur tanah, dicampur, diaduk, terus ditaruh ke tempat tersebut. Terus selanjutnya dibasuh, dicuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan dari Bapak mengenai najis dan cara mensucikannya. Untuk tugas adalah membuat 1 video bagaimana cara mensucikan najis. Terus nanti direkam di video, terus dikirim ke Bapak. Pertama pembukaan dulu, sebutkan nama, kelas, langsung dipraktekkan cara membersihkannya. Boleh milih salah satu, yakni najis mukhaffafah, najis mutawassithah, atau boleh najis mughalladhah. Dimisalkan saja. Kalau prakteknya ada benda-bendanya gitu ya. Kemudian dikirim ke alamat email Bapak yang sudah tertera di situ ya. Oke, demikianlah pertemuan pertama dengan materi najis dan cara mensucikannya. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.